Gimana sih lingkungan kerja di MPG? Nah, Dan itu beyond my expectation sebetulnya untuk perusahaan yang basicnya manufacturing. karena aku tuh ngerasa sih waktu dulu sebelum aku masuk MPG, itu tuh aku ngerasa kayak, kayaknya kerja manufaktur tuh sangat kaku deh kerjaannya. Di mana environment kita di sini limitless for learning gitu. Jadi kita itu bebas untuk belajar apa aja. Halo semuanya, halo Sobat MPG, selamat datang kembali di podcast Di Balik Jendela. Karena di balik jendela pasti ada cerita. Oke, for information aja nih, kita tuh banyak banget kedatangan pertanyaan-pertanyaan kayak ada nggak sih loker di MPG? Terus gimana sih lingkungan kerja di MPG? Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang itu, kita kupas tuntas habis dan kita kedatangan guest kita kali ini ada Mbak Dea selaku Talent Acquisition dan Employee Branding di MPG. Wah, selamat datang Mbak Dea. Oh my god. Kayak sebenarnya tuh pengen banget sharing nih tentang kayak sebenarnya kehidupan di MPG itu gimana, karena teman-teman itu banyak banget nih Mbak pertanyaan, makanya khusus nih kita ngedatangin Mbak Dea untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gimana Mbak Dea, siap? Siap dong, kita jawab abis ya. Oke, siap. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mbak Dea, mungkin ada banyak orang yang nggak tahu nih Mbak Dea itu siapa, gimana kerjaannya. Kita mau nanya latar belakang dulu nih tentang Mbak Dea. Nah, sebenarnya aku udah sempat mengulik sih tentang Mbak Dea ini. Mbak Dea tuh ternyata orang yang keren guys, nanti mampir ya ke link ini Mbak Dea ya. Nah, Mbak Dea ini ternyata udah banyak banget latar belakang nih bekerja di company-company yang lain gitu. Nah, kenapa sih Mbak memilih MPG sebagai salah satu bagian berkarir Mbak gitu? Aku pengen nanya itu dulu. Nah sebenarnya kalau misalnya ditanya join MPG itu gimana, sebelumnya tuh nggak pernah kepikiran gitu ya, karena aku tumbuh dan berkembang dari perusahaan startup, especially di technology company waktu itu. Nah kita flashback dulu di 2 tahun belakangan, mungkin waktu itu after COVID, tech company itu lagi tech winter. Waktu itu aku masih junior level juga, jadi prioritasnya ada 2 waktu itu, dimana aku harus cari company yang bisa kasih aku exposure untuk ningkatin kompetensi dan skill set. Pasti di satu sisi aku juga nyari company yang memang bisa stable nih di masa apapun gitu. Nah long short story, nggak sengaja ikut job fair di salah satu university, baru kenal tuh MPG. Oh manufaktur, kayak gitu. Manufaktur tuh ternyata pabrik guys, aku baru tahu sumpah waktu itu gitu ya. Kemudian iseng apply, keterima deh. Jadi sekarang udah mungkin around 2 years ya di MPG sekarang gitu. Oh, udah 2 tahun ya Mbak di MPG? Ya lumayan sih, udah 2 tahunan. Senior. Waduh, enggak juga. Oke. Nah, tadi tuh karena Mbak memilih untuk ada company yang bisa ningkatin exposure Mbak gitu. Nah, aku jadi penasaran, apa sih yang membedakan MPG sama company-company Mbak sebelumnya? Oke. Nah kalau misalnya secara garis besar sih yang pasti membedakan tuh secara produk ya, karena sebelumnya aku itu produknya lebih ke services IT gitu. Nah kalau misalnya sekarang kan produknya lebih ke aluminum extrusions, dan sebenarnya aku juga baru tahu aluminum extrusions tuh baru di MPG, karena dulu mungkin pernah lihat barangnya tapi nggak tahu itu namanya aluminum extrusions. Nah kalau misalnya di industri kita sekarang secara market juga lebih luas, itu yang jadi bedanya juga dari segi industri gitu, dan juga applicable-nya di banyak hal, nggak cuman mungkin di home living aja gitu, nggak cuman di kusen pintu, jendela, tapi kan sebenarnya bisa ke panel surya juga, ke yang lainnya juga gitu kalau segi industri. Tapi kalau secara internal company, dulu kan kalau di startup most of them dia lebih dinamis ya secara culture, tapi di MPG kita tetap dinamis juga, cuman nggak yang sedinamis itu. Secara structure, SOP, bisnis proses kita udah lebih firm, terus juga untuk pekerjaan kita juga udah tertata dengan lebih baik sih harusnya di MPG gitu. Wow, menarik banget sih. Berarti ini ya Mbak, as talent acquisition and employer branding gitu. Mbak gimana sih melihat MPG itu berkembangnya seperti apa? Aku di MPG baru 2 tahunan gitu ya, dan itu beyond my expectation sebetulnya untuk perusahaan yang basicnya manufacturing atau ya orang bilangnya pabrik ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena 2 tahun aku di MPG itu kita buka cabang distributions, teman-teman mungkin di 6 di Jawa waktu itu, terus di tahun depannya gitu ya kita buka 9 lagi di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, sama di Bali gitu ya, dan itu selangnya cuma 1 tahun. Nah paralel itu kita juga buka pabrik baru di waktu yang sama, jadi kebayang kan gimana percepatannya MPG dalam saat ini, itu juga dalam waktu 2 tahun doang gitu. Nah, tadi Mbak Dea juga udah sempat ngejelasin nih perkembangan MPG itu tadi seberapa banyak dalam waktu 2 tahun Mbak Dea di sini ya gitu. Nah, aku jadi penasaran deh, karena apa yang membuat MPG sampai sekarang tadi lebih firm, terus lebih beyond dari Mbak Dea expectation gitu kan. Nah, salah satunya tuh kalau nggak salah ada core value ya. Nah, Mbak Dea bisa ngejelasin nggak sih core value di MPG itu apa, dan penerapannya di sehari-hari itu core value di karyawan MPG itu kayak gimana? Oke, kalau misalnya ditanya core value ya, di MPG itu kita punya 3 core value yang jadi acuan kita dalam bekerja sehari-hari sebetulnya. Yang pertama itu ada komitmen. Nah, komitmen ini di mana MPG itu berkomitmen untuk mengembangkan bisnis kita gitu ya, secara sustain ke depannya gitu ya, supaya kita tetap berkembang itu nggak cuma terkait dengan produknya aja, tapi secara keseluruhannya juga terkait dengan bisnis proses, terus dampaknya ke masyarakat, dan penggunaan aluminium ekstrusi ini juga ke industri yang lebih luas sebetulnya. Di samping itu, di satu sisi MPG juga berkomitmen gitu ya untuk meningkatkan lapangan kerja, pasti kalau bisa dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kita cabangnya MPG gitu. Kemudian yang kedua itu innovations gitu ya. Kalau innovation sih udah pasti MPG selalu menggunakan teknologi-teknologi terbaru sih yang memang digunain untuk efisiensi produksi yang ada di kita. Detailnya kayaknya udah dibahas sama Pak Bima ya di sebelumnya. Iya. Nanti boleh coba dicek gitu ya. Kemudian kalau misalnya di MPG itu kita willing banget untuk kalau misalnya ada improvement gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman join di MPG punya improvement, apalagi terkait dengan teknologi, itu diinisiasinya gampang banget sebenarnya, as long as itu berkaitan dengan pekerjaan kita gitu. Kamu tahu nggak di MPG itu pakai SAP? Tahu? SAP itu sebenarnya salah satu software gitu ya, atau sistem gitu yang harganya cukup mahal banget, dan di MPG itu kita all the proses di sini kaitannya di SAP, dan itu mahal banget gitu. Dan nggak semua manufaktur itu punya. Jadi itu salah satu bentuk innovation yang mungkin disiapin sama MPG. Dan juga pabrik baru kita itu juga udah gunain beberapa sistem baru, jadi untuk produksinya bisa lebih besar, sebetulnya seperti itu. Nah yang terakhir sebetulnya ada asset to people. Nah kalau asset to people sendiri itu dimana kita berkomitmen bahwa talent-talent ataupun teman-teman kita semua di MPG itu menjadi aset buat MPG. Jadi kita itu kalau nggak ada teman-teman semua nih, nggak ada Widi, nggak ada teman-teman yang lain di sini, MPG itu nggak ada apa-apanya gitu, karena kita berkembang di sini, kontribusi kita bersama. Jadi MPG itu maunya teman-teman join di sini nggak cuman kerja aja, tapi kita itu bisa melatih secara kompetensi juga, secara skill set, supaya nanti ke depannya teman-teman tuh ibaratnya punya basic skill-nya di sini, tinggal dikembangin aja based on project-project yang ditemui di MPG gitu. Wah, ternyata seru banget ya Mbak kerja di MPG itu. Karena aku tuh ngerasa sih waktu dulu sebelum aku masuk MPG, itu tuh aku ngerasa kayak kayaknya kerja manufaktur tuh sangat kaku deh kerjaannya. Terus ternyata pas masuk situ total indo gak sih? Jadi kayak bener-bener seru, terus juga teman-temannya suportif, jadi kita bisa ngebangun karir kita di sini gitu. Nah, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang banyak banget ditanya ini sama teman-teman yang gini. Kalau misalnya mau join ke MPG tuh caranya gimana sih Mbak? Kalau misalnya buat join di MPG tuh sebenarnya gampang banget teman-teman semua. Kita itu selalu update untuk lowongan kerja di MPG. Kalian bisa lihat di mpg.co.id/karir, itu kita update selalu. Kemudian untuk opsi lain sih sebenarnya informasi itu kita juga update di LinkedIn, di job portal MPG juga. Terus juga biasanya teman-teman di MPG juga suka ngeposting terkait dengan lokal yang ada gitu. Jadi pantengin aja sebenarnya di mpg.co.id/karir. Nah, ada biaya nggak sih Mbak buat daftar di MPG? Nah, kalau di MPG untuk rekrutmen semua level itu dari operator sampai lead level itu semuanya gratis teman-teman, benar-benar 0 rupiah gitu ya. Nah, itu juga kita minta bantuannya. Kalau misalnya ada oknum-oknum nih mungkin yang mengatasnamakan MPG, boleh banget laporin ke kita di hotline-nya rekrutmen, nanti ditaruh juga ya, minta tolong informations-nya gitu. Oke. Wah, tadi tuh kayaknya abis ini banyak banget nih yang daftaran di MPG. Nanti diliatin ya, siap nanti harus daftar. Ya berarti ini terakhir nih pertanyaan buat seputar rekrutmen nih. Untuk seperti gongnya nih, kira-kira apa sih benefit yang dirasain oleh karyawan MPG biar teman-teman nih yang mau daftar di MPG ini bisa ini apa Mbak benefitnya?
Oke, nah kalau misalnya benefit yang paling kerasa banget, especially di aku ya, di MPG itu adalah opportunity to learn-nya sih, dimana environment kita di sini limitless for learning gitu. Jadi kita itu bebas untuk belajar apa aja, selagi memang kita ada willingness-nya untuk belajar. User-user di sini bakal ngajarin kamu kok, kamu maunya apa gitu. Kamu mau belajar apa itu pasti dikasih gitu. Nah, bedanya kalau misalnya di perusahaan lain kita mau belajar itu kita pasti di trainingin di kelas kayak gitu. Di kelas nanti akhirnya bingung sebenarnya terkait dengan implementasinya gimana. Tapi beda kalau di MPG. Kalau di MPG kita untuk learningnya itu kita dibiasakan untuk dari based on project. Jadi memang kita benar-benar diterjunin di project gitu ya. Nah, aku tidak menutup apapun yang ada di MPG gitu ya. Pasti kalau misalnya diterjunkan ke project, projectnya banyak. Tadi kan buka cabang baru, buka pabrik baru gitu ya. Itu pasti pressure-nya juga tinggi. Terus juga kita perlu effort lah untuk explore lebih jauh, cuman itu pasti worth it sih. Apalagi misalnya buat teman-teman fresh grad yang memang nyari tempat untuk ningkatin skill, kompetensi, udah itu MPG banget sih kalau kata aku. Wah, udah lengkap banget nih tadi apa yang disebutin tadi sama Mbak Dea. Mulai kita bahas rekrutmen, lingkungan kerja, sampai semua kita tupas tuntas ya. Nah, oke, yang terakhir nih Mbak, apa sih harapan Mbak Dea untuk MPG ke depannya? Oke, harapan di MPG sih pasti ini untuk harapan kita semua juga, semoga kedepannya MPG bisa terus stable gitu ya, terus juga bisa ekspansi terus, nggak cuman distribution center ya juga, ekspornya, terus juga terkait dengan pabriknya juga gitu, supaya nanti kedepannya MPG itu nggak cuman sukses jadi perusahaan aluminium ekstrusi nomor 1 di Indonesia, tapi kita juga bisa jadi pembuka untuk lapangan pekerjaan. Kalau bisa dari Sabang sampai Merauke semua ada MPG di sana. Wah, ini mimpi yang sangat bisa digapai nih. Bisa dong. Dalam waktu dekat kan SMS MPG ya. Oke, terakhir banget. 3 kata yang menggambarkan MPG. Aku dulu deh Boleh. Oke. Yang pertama tantangan, terus harapan, sama satu lagi pembelajaran. Nah, kalau Mbak Dea apa? Oke, 3 kata MPG. Ini kayak kita dengar setiap hari ya. Okay. MPG, jaya, jaya, jaya. Gitu kali ya. Wah, 3 kata ya. Wah, tepuk tangan dulu. Wah, keren banget nih. Oke Mbak Dea, makasih banyak ya buat obrolan kita kali ini. Seru banget dan semoga kita kasih banyak insight buat para sobat MPG yang mau daftar dan ngerekomendasiin MPG ke teman-teman dan rekan terdekatnya gitu. Nah, Mbak Dea semoga sukses terus ya untuk pekerjaannya, semangat. Sukses juga buat Widi dan semuanya. Ditunggu di MPG. Oke. Makasih juga buat sobat MPG yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di podcast Di Balik Jendela. Karena di balik jendela ada cerita.